Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para siswa-siswi semuanya? Bahwa pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab ketiga, yaitu tentang indahnya membayar zakat atau tentang zakat dan hikmahnya. Nah, di sini pada KD 3.3 memahami ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang bisa kalian lihat semuanya. Itu ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam dengan benar. Nah, di sini sampai yang keempat, yaitu melalui latihan siswa dapat mempraktikkan perhitungan zakat. Nah, ini nanti pada pembelajaran kita diharapkan bahwa materi yang akan disampaikan itu bisa dipahami dengan baik, dan selanjutnya yaitu bisa mempraktikkan bagaimana cara perhitungan zakat dengan benar. Oke, silakan diamati ini gambar yang perlu diperhatikan. Itu ada 3 gambar yang disediakan. Silakan nanti selesai ini silakan memberikan komentar atau pertanyaan yang relevan atau yang sesuai dari gambar tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian zakat dan hukum zakat. Nah, di situ ada zakat secara bahasa itu berarti tumbuh, bersih, dan berkembang. Selanjutnya secara istilah, yaitu zakat adalah sesuatu yang hukumnya wajib dikeluarkan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Nah, ini pengertian dan hukum zakat itu hukumnya adalah fardu ain atau kewajiban untuk dilaksanakan secara pribadi kepada pribadi sendiri. Selanjutnya ada macam-macam zakat. Di sini ada macam-macam zakat. Secara umum itu zakat dibagi menjadi 2. Ada zakat fitrah atau zakat jiwa, dan zakat mal itu ada zakat harta. Ya, ini bisa dipahami masing-masingnya. Itu yang pertama adalah zakat fitrah. Itu adalah zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara'. Ya, jadi ini pengertian daripada zakat fitrah. Selanjutnya hukum zakat fitrah adalah fardu ain. Artinya masing-masing orang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah karena ini adalah zakat untuk mensucikan jiwa atau pribadi masing-masing kita. Nah, di sini ada landasan atau dalil wajib zakat fitrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sini ada hadisnya, yaitu farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min sa'irin alal abdi wal hurri wal wadzakari wal unsa was shagiri wal kabir minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Artinya zakat fitrah ini adalah wajib untuk kita semua, berupa 1 sok kurma dan gandum, atau kalau disebutkan yaitu adalah berupa 1 sok makanan pokok yang dikeluarkan yaitu sebelum orang pergi menunaikan sholat Id. Di sini ada syarat-syarat wajib zakat. Ya, bisa dilihat itu ada Islam, selanjutnya lahir sebelum terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan, dan memiliki kelebihan harta dan dari keperluan makanan yang untuk dirinya sendiri dan untuk dinafkahi atau dinafkahinya baik untuk yang dinafkahinya baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Nah, di sini ada waktu dan hukum membayar zakat. Ya, silakan diperhatikan bahwa yang pertama itu adalah waktu boleh kita mengeluarkan zakat fitrah, yaitu dari awal bulan suci Ramadan sampai dengan penghabisan bulan suci Ramadan. Yang kedua ada waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari di penghabisan bulan suci Ramadan atau di akhir Ramadan. Yang ketiga yaitu waktu yang lebih baik atau sunat, yaitu dibayar sesudah sholat subuh atau sebelum pergi sholat hari raya.
Nah, ini selanjutnya yang makruh hukumnya pada saat membayar zakat fitrah sesudah hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari. Nah, yang kelima yaitu adalah waktu haram apabila sengaja membayarnya ya setelah terbenam matahari tanggal 1 Syawal. Nah, di sini ada tata cara zakat fitrah atau kita melakukan zakat fitrah itu tentu ada niatnya. Yaitu silakan diperhatikan, itu ada niat untuk diri sendiri apabila zakat fitrah itu dikeluarkan oleh sendiri, dan apabila ada orang lain atau yang menjadi wakil kita untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka dia harus juga membaca niat seperti itu. Silakan diperhatikan dan dibaca. Ini ada di bawah itu perlu diperhatikan bahwa satu sok atau besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu adalah 2,5 kg beras atau setara dengan 35 liter per orang. Nah, selanjutnya ada zakat mal. Ya, tentu zakat mal ini memiliki definisi adalah ya zakat yang harus dikeluarkan untuk mensucikan harta yang dimiliki kepada orang lain, ya, yang berhak menerimanya sesuai syarat dan ketentuan agama yang berlaku. Di sini ada juga zakat mal, ada syarat-syaratnya, itu silakan diperhatikan masing-masing dari itu. Ya, ini syarat yang harus ada baru akan kena wajib melakukan atau menunaikan zakat mal. Di situ pada poin 4 dan 5 ada yang harus diperhatikan itu adalah mencapai nisab dan mencapai haul. Ya, nanti nisab itu ukuran minimal batasan kita baru kena zakat, dan haul itu apabila kepemilikannya itu adalah mencapai 1 tahun. Nah, di sini ada beberapa harta yang dikenai zakat. Nah, di situ ada emas perak, hewan ternak, perdagangan, dan barang temuan atau rikaz. Nah, di sini ada kadar zakat untuk emas dan perak. Di situ 2,5%. Ya, jadi di situ ada emas kadarnya 85 gram, perak 672 gram, dan uang tunai disetarakan dengan harga emas yang 85 gram. Maka masing-masing dari ini apabila mencapai akan dikenai kadar zakatnya itu adalah 2,5%. Nah, di sini ada zakat ternak. Ya, zakat ternak juga itu mulai dari minimal 30 ekor sampai dengan 89 ekor dan dibagi menjadi 5 di sana. Itu bisa dilihat, itu kalau ini tidak perlu dihitung karena sudah ditentukan kadar zakatnya itu mengikuti 1 ekor atau 2 ekor sapi. Namun yang perlu diperhatikan kalau umur sapi, ya, kalau yang laki-laki itu 1 tahun, kalau betina itu 2 tahun. Selanjutnya untuk kambing juga sama seperti dengan sapi tadi, ya, mengikuti jumlah ekornya. Ya, jumlah ekor dan zakatnya itu juga mengikuti. Nah, selanjutnya di sini ada zakat pertanian. Jadi yang kena dengan zakat pertanian itu adalah setiap hasil tumbuhan dan tanaman yang bernilai ekonomis itu wajib dizakati. Artinya semua tanaman tumbuhan itu dikenai zakat apabila bernilai atau bisa mencapai pada nisabnya. Nah, nisabnya inilah atau kadar minimalnya ini adalah 653 kg gabah. Ini berdasarkan peraturan yang berlaku oleh Menteri Agama nomor 52 tahun 2014. Ini silakan diperhatikan, dibaca, ya, itu bisa dipahami nanti. Nah, selanjutnya untuk unggas dan perikanan, ya, itu mengikuti nisabnya atau kadar zakatnya emas 80 gram untuk nisabnya, dan kadar zakatnya itu adalah 2,5 gram. Nah, ini juga untuk zakat rikaz atau barang temuan, ya, itu 20%. Nah, untuk zakat profesi atau ini menjadi zakat yang kontemporer atau yang terbaru, yaitu bisa dilihat bahwa untuk nisab daripada zakat profesi ini diukur dari 500
24 kg beras, atau ini kadar zakatnya ya mengikuti 2,5%. Ya 2,5%, dan ini perhitungannya itu bisa diperhatikan. Nah, selanjutnya ini Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang menjadi landasan kita di dalam mengelola zakat. Nah, ini adalah mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu ada 8 sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ya, surah ke-9 ayat 60. Nah, di sini masing-masing yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, pisabi budak, atau selanjutnya itu adalah gorimin ya, selanjutnya fisabilillah dan ibnus sabil. Nah, itu silakan pengertiannya itu masing-masing apa maksudnya itu bisa dipelajari. Selanjutnya ada hikmah zakat, yaitu dengan adanya zakat mensucikan diri kita dari dosa atau dari kotoran dosa yang telah kita lakukan. Ya, mudah-mudahan dengan zakat kita keluarkan akan bisa menjadi pembersih bagi diri kita. Nah, ini hikmah zakat. Yang kedua itu membantu orang miskin, selanjutnya mempermudah penyaluran harta dari seorang kepada orang lain sehingga harta tersebut mengalir dan lebih bermanfaat. Nah, ini kesimpulan pembelajaran kita bahwa zakat merupakan rukun Islam yang wajib untuk ditunaikan. Itu ada zakat fitrah dan zakat mal, dan mustahik zakat itu ada 8. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari dan dipahami untuk penambahan ilmu kita, dan semoga barokah ke depannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.